Hari ini Yesus kembali mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat seperti yang dituliskan dalam perikop Injil Matius yang dibacakan untuk kita. Dan kritik itu bunyinya adalah, celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Kalau kita belajar sedikit mengenai tradisi Yahudi, kita kemudian tahu bahwa kuburan itu tidak pernah letaknya di dalam tembok kota, melainkan diletakkan di luar tembok kota. Dan menjelang Paskah, ketika orang-orang Yahudi menuju ke Yerusalem, dalam perjalanan panjang pasti mereka akan singgah di pinggir jalan untuk beristirahat. Dan Anda tahu bahwa kuburan orang Yahudi tidak seperti dalam seluruh gambaran kita mengenai kubur batu. Banyak di antara mereka itu membuat kuburan betul-betul di pinggir jalan. Sama mungkin kalau Anda pergi ke perkampungan, mungkin Anda melihat kuburan-kuburan langsung dari jalan raya. Demikian juga gambarnya pada zaman dahulu dengan jalan setapak untuk dijalani dengan berjalan kaki. Sepanjang kiri kanan banyak kuburan. Dan apa yang menjadi penandanya? Penandanya adalah batu. Dan kemudian supaya menjadi jelas bahwa itu adalah kuburan dan jangan sampai para peziarah duduk di atasnya, maka dilaburlah dengan warna putih, dengan kapur, supaya orang tidak menjadi najis. Karena memang dalam Taurat Musa dikatakan bahwa orang tidak boleh menyentuh jenazah, sebab dengan menyentuh jenazah atau orang mati, mereka menjadi najis. Ini peraturan dalam Perjanjian Lama. Dan itu sebabnya orang-orang Yahudi membuat kuburan dengan warna seperti itu. Dan Yesus menggunakan gambaran tersebut untuk menunjukkan kualitas hidup orang Farisi dan ahli Taurat. Tampaknya seperti kuburan berwarna putih, bersih. Tetapi kalau orang menggali ke dalam, orang menemukan yang ada bangkai, sesuatu yang telah membusuk. Dan hidup seseorang kalau digambarkan seperti orang Farisi dan ahli Taurat, nampak di luarnya serba oke lah. Dia tampak mungkin sukses, tampak mungkin hidupnya sejahtera, tampak mungkin dia orangnya sangat happy, senang. Tetapi siapa yang tahu deep inside in our heart, in ourself, apakah juga kita memancarkan sesuatu yang nampaknya baik di luar ini berdasarkan apa yang ada dalam diri kita. Seperti yang saya katakan kemarin mengenai sincerity. Tapi juga hari ini kita bisa bertanya pada diri kita, apakah kita sudah hidup menurut hakikat diri kita? Kalau kita sadar mengenai siapa diri kita sesungguhnya, mengenai kualitas pribadi kita, apakah memang semua itu telah kita maksimalkan? Semua itu telah kita angkat ke permukaan? Mungkin belum maksimal, tetapi somehow kita juga harus menampilkan banyak dimensi positif dalam diri kita. Saudara-saudari, kita juga tentu bukan manusia sempurna. Anda dan saya bukan malaikat Tuhan. Kita semua adalah manusia yang mencoba untuk menjadi lebih baik dalam hidup ini. Perjuangan kita adalah untuk menjadi orang yang lebih kudus. Seperti Yesus katakan, hendaklah kamu kudus seperti Bapamu di surga kudus adanya. Dan karena itu menjadi panggilan bagi setiap orang Kristiani untuk berjalan menuju kekudusan tersebut. Dan seringkali kita menemukan dalam diri kita juga mungkin masih ada hal-hal yang seperti kotoran dalam kuburan, seperti bangkai dalam kuburan. Tetapi jangan menyerah. Mungkin kalau dalam kuburan itu tidak bisa lagi diapa-apakan. Tetapi kalau dalam hati kita masih bisa dibersihkan. Caranya bagaimana? Dalam doamu di hadapan Tuhan, akui dengan kerendahan hati, Tuhan, aku memang lemah. Tuhan, memang hidupku demikian. Tetapi aku tahu belas kasih-Mu selalu lebih besar melampaui keterbatasan dan kelemahanku. Dan aku tahu Engkau pasti panggil aku untuk menjadi lebih sempurna. Engkau akan pulihkan hidupku. Bawa dalam doamu dan
juga tentu dengan menjalani proses seperti dalam konseling. Anda mungkin bisa sharing kepada orang-orang yang bisa mendengarkan Anda dan komunitas yang dapat mengubah hidup Anda. Percayalah bahwa Anda tidak menjadi kuburan. Anda akan menjadi pelita yang bernyala bagi orang lain. Mungkin hidup Anda dahulu tidak baik, tapi kemudian hidup Anda justru menuntun orang pada kebenaran. Bapa dalam surga, ajari kami untuk hidup dalam ketulusan, untuk hidup dalam kebenaran, dan bantu kami untuk menyingkirkan segala sesuatu yang busuk dari hati kami, agar kami dapat semakin memancarkan kebaikan dan kebenaran dalam hidup kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.